waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Dr. Suhento Liawas. Terima kasih. Silakan Bapak. Suaranya agak belum kedengaran, Pak. Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Gimana, sudah dengar? Sudah dengar Bapak Suhento. Iya. Oke. Nah, topik ini yaitu apakah one safe, always safe itu Alkitabiah atau tidak. Nomor satu yang harus difahami itu adalah tentang keselamatan itu sendiri dulu. Jadi kalau masalah keselamatan ini tidak jelas, itu tidak bisa berbicara tentang apakah selamat sekali dan tidak akan berubah atau bagaimana begitu. Nah, jadi keselamatan itu sendiri harus sangat jelas. Jadi nomor satu, ya, dari Alkitab kita dapatkan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, tidak mungkin bisa pergi ke sorga. Kenapa? Karena sorga tempat yang maha kudus. Manusia yang berdosa tidak mungkin bisa menghampiri Allah. Apa sebabnya? Karena Allah pribadi yang maha kudus. Tidak bisa. Nah, manusia ketika tubuhnya habis, ini energi di jasmani kita terpakai habis, maka tubuh ini akan mati dan jiwa dan roh pergi kemana, gitu. Nah, Tuhan mau kalau kita mau kembali kepada Dia, berarti dosa ini harus selesai. Karena tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun bisa melihat Allah. Di dalam Ibrani dikatakan. Jadi tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun bisa melihat Allah, menghampiri Allah. Itu tidak mungkin. Nah, berarti syarat untuk menghampiri Allah, untuk diterima, untuk masuk surga, itu adalah suci mutlak. Ya, kudus mutlak. Setitik dosa pun tidak boleh ada. Karena setitik dosa saja, itu sudah tidak mungkin bisa masuk surga. Sudah tidak mungkin bisa menghampiri Allah. Nah, berarti harus suci mutlak. Nah, bagaimana dosa ini bisa diselesaikan? Bagaimana caranya bisa suci mutlak itu? Bagaimana? Nah, berarti dosa itu harus diselesaikan. Menurut Alkitab, dosa diselesaikan dengan penghukuman. Jadi dosa diselesaikan dengan penghukuman. Pemerintah di muka bumi ini memakai sistem ini. Yaitu kalau orang sudah berbuat kejahatan, dihukum. Orang mencuri, dihukum masuk penjara 3 bulan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret. Tanggal 1 April dia boleh keluar, dia sudah menyelesaikan ini pelanggaran mencurinya di hadapan hukum pemerintah. Selesai. Nah, tapi urusan dosa manusia di hadapan Allah itu harus selesai. Setitik saja manusia sudah tidak mungkin bisa masuk surga. Nah, bagaimana cara itu diselesaikan? Kita kasih tahu dihukumkan. Upah dosa ialah maut. Jadi dosa tetap dihukumkan. Nah, itulah sebabnya sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah segera menjanjikan juru selamat. Karena manusia tidak mungkin menghilangkan dosanya sendiri. Jadi harus ada juru selamat ya yang bisa dihukumkan menggantikan manusia kalau manusia tidak mau terima hukuman itu. Berarti ada juru selamat yang menggantikan. Maka itulah Allah segera janji kirim juru selamat. Segera janji kirim juru selamat. Nah, sebelum juru selamatnya tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya. Ambil batu, membangun sebuah mezbah, ambil domba, taruh di atasnya, pegang kepalanya, mengaku salah, dan domba itu disembelih. Nah, ini adalah domba itu menggambarkan juru selamat yang dijanjikan. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh Habel itulah dia. Tapi Kain itu pembangkang. Dia tidak mau memakai domba, dia sengaja memakai tanaman.
nggak tahu dia makan mentimun atau semangka atau kacang panjang. Dia pakai hasil tanaman. Kebenaran sengaja tersembunyi, ya, seolah-olah Kain itu petani, maka wajar dia mempersembahkan hasil tanaman, sedangkan Habel itu peternak, dia wajar mempersembahkan domba. Tapi sebenarnya bukan itu, ya. Karena domba adalah menggambarkan juru selamat yang dijanjikan. Mentimun tidak mungkin, ya, menggambarkan juru selamat yang dijanjikan. Apalagi kacang panjang, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Nah, sejak saat itulah semua orang, semuanya termasuk Adam dan Hawa, kalau mereka mau dosa mereka dihitung selesai, mereka harus beriman kepada juru selamat yang akan datang. Jadi iman mereka itu hadap ke depan. Ya, jadi juru selamat dijanjikan akan datang dihukumkan menggantikan manusia. Barang siapa yang mau dosanya selesai di hadapan Allah adalah dia harus mengaku dirinya orang bersalah, berdosa, kemudian dia harus mengimani, percaya juru selamat akan datang dan dihukumkan menggantikannya. Nah, kemudian ya kita persingkat ini mengenai juru selamat itu ditambahkan informasi, dan dikatakan bahwa dia harus dari keturunan Abraham. Kalau kita persingkat dari Nuh, dari Sem, kemudian dari Abraham. Nah, berarti juru selamat itu yang akan datang dihukumkan menggantikan manusia, itu keturunan Abraham. Dipersingkat lagi, ya kita persingkat lagi, di dalam 2 Samuel dikatakan bahwa dia datang dari keturunan Daud, gitu. Jadi dari Daud, gitu. Nah, itulah sebabnya di zaman Tuhan Yesus, orang yang berseru-seru kepadanya, Yesus, Yesus, anak Daud. Tuhan langsung berkata, imannya besar sekali. Berarti orang ini percaya bahwa dialah juru selamat yang dijanjikan itu. Karena menyerukan dia anak Daud, bukan anak Yusuf gitu. Atau anak Maria gitu loh. Nah, ini penting sekali. Jadi demikian. Nah, orang-orang perjanjian lama, dosa mereka akan dihitung selesai kalau mereka bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, itulah sebenarnya yang diimani oleh Abraham, oleh Musa, ya, semuanya oleh Daud. Itu percaya juru selamat yang akan datang dihukumkan menggantikan mereka. Nah, singkat cerita, ya, kemudian Tuhan Yesus datang dan disalibkan di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia. Ya, dari dosa Adam sampai dosa manusia yang terakhir, semua ditaruh ke atas kayu salib dan dihukumkan kepada Yesus Kristus. Maka itu dia adalah juru selamat umat manusia. Anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Nah, sesudah penyaliban Yesus Kristus, nah kita ini yang hidup sesudah penyaliban Yesus Kristus. Jadi bagaimanakah dosa kita dihitung selesai? Yaitu kalau kita juga bertobat. Bertobat itu artinya mengaku salah, mengaku diri orang berdosa, dan mengimani Yesus dihukumkan menggantikan kita. Nah, jadi apa beda kita dengan Abraham? Abraham percaya juru selamat yang akan datang. Kita percaya juru selamat yang sudah datang. Abraham percaya juru selamat yang akan datang dihukumkan menggantikannya. Kita percaya juru selamat yang sudah datang dihukumkan menggantikan kita. Nah, pada saat saya mengaku diri saya orang berdosa dan menyesali dosa saya, kemudian saya mengaminkan dengan segenap hati saya bahwa Yesus Kristus sudah dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Maka Roma pasal 8 ayat 1 coba saya bacakan ya. Roma pasal 8 ayat 1 berkata apa? Ya, ini ayat ini sangat penting sekali ya. Roma pasal 8 ayat 1 apa katanya? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi pada waktu seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus sudah menggantikannya dihukumkan di atas kayu salib, orang ini nggak akan dihukum lagi. Tidak akan dihukum lagi. Ya mengapa? Ya kan sudah dihukum.
Yang gantikan Yesus. Dan absorbensi yang sangat bisa dimanfaatkan Jadi, begini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ini kayaknya nggak bakal bisa bermain dengan bebasnya. Shalom. Itu tolong di mute ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lagi ada acara seminar ya. Tolong di mute ya. Teknisi Pak Nathan Gabriel, tolong perhatikan ya. Terima kasih ya Pak Nathan. Oke. Di mute-in. Oke, ya, makasih. Lanjut Pak. Nah, jadi begini, ketika seseorang bertobat, mengaku diri bersalah dan menyesali dosanya, kemudian mengimani di hatinya bahwa Yesus sudah menggantikannya, dihukumkan di atas kayu salib, ini orang tidak akan dihukum lagi. Alkitab menyatakan begitu, tidak akan dihukum lagi. Mengapa? Ya karena sudah dihukum. Ya, hukumannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, ya, kalau orang demikian itu jatuh dalam dosa bagaimana? Ya. Kalau orang demikian jatuh dalam dosa, sebenarnya gini, orang yang demikian adalah orang yang berusaha untuk hidup sebaik-baiknya untuk Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya terjadi tukar posisi gini ya. Saya ini orang berdosa, orang jahat, Yesus itu orang kudus yang tidak berdosa. Dia ambil posisi saya jadi penjahat dan dihukumkan di atas kayu salib, dan dia kasihkan kepada saya posisinya yang kudus. Maka itu saya menjadi orang kudus. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus tulis surat kepada jemaat di Korintus, kepada orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di Efesus, karena sudah menjadi orang kudus, gitu. Yesus menjadi orang berdosa dan dihukumkan di sana. Nah, jadi ya kalau saya sekarang berarti karena tukar posisi, saya hidup bagi Yesus, Yesus mati bagi saya. Kalau saya berbuat dosa, saya itu menyakiti hati Yesus. Di hadapan Allah Bapa, kalau saya berbuat dosa, kalau saya tetap di dalam Yesus, di hadapan Allah Bapa, saya tetap orang kudus. Gitu. Oke? Jadi di hadapan Allah Bapa, saya tetap orang kudus. Saya tetap anak Allah, orang kudus. Selama saya tinggal di dalam Yesus. Gitu. Karena saya mengimani Yesus menggantikan saya dihukumkan, dan sekarang saya menggantikan dia hidup. Gitu. Jadi setiap kali saya berbuat dosa, saya tidak menjadi orang berdosa di hadapan Allah Bapa, karena saya di dalam Yesus. Saya bersalah kepada Yesus yang menggantikan saya dihukum itu. Gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang Kristen. Jadi setiap kali kalau saya berbuat dosa, saya jatuh dalam dosa, ya, di hadapan Allah Bapa, saya tetap orang kudus. Tapi saya berdosa, saya menyakiti Yesus yang menggantikan saya dihukum itu. Gitu. Nah, kalau dosa saya tidak diketahui orang, ya saya sendiri saja yang tahu, nanti harus dipertanggungjawabkan di bema Kristus. Gitu. Nah, harus dipertanggungjawabkan di bema Kristus. Nah, tapi kalau dosa saya diketahui orang, maka itu Tuhan mendirikan institusi yang namanya jemaat, gitu. Nah, kalau dosa diketahui orang, berarti saya mempermalukan Tuhan dan juga mempermalukan jemaat. Oleh sebab itu di dalam Matius pasal 18 ada mekanisme di situ bagaimana jemaat harus menyelesaikan dosa orang-orang yang ngaku-ngaku percaya Yesus itu, gitu. Dengan apa? Tegur secara empat mata. Nggak mau bertobat, bawa beberapa orang. Nggak mau bertobat, sampaikan kepada jemaat, gitu. Nggak mau bertobat, diusir, diumumkan mulai hari ini tanggal sekian si Anu bukan lagi jemaat di sini. Nah, begitu. Ya, jadi ini harus sangat jelas, gitu ya. Nah, kalau dia bertobat satu hari, dia balik lagi. Dia harus maju ke depan untuk mengaku salah, telah mempermalukan jemaat dan minta maaf kepada jemaat, gitu. Nah, kalau orang ini dia tidak menyangkal Yesus, ya, dia tidak menyangkal Yesus. Lalu misalnya gini, sudah dilaporkan kepada jemaat, sudah ditegur oleh seluruh jemaat, ini orang tetap tidak mau bertobat, dia berdosa terus. Di dalam 1 Korintus pasal 5, Rasul Paulus menasihatkan orang ini diserahkan kepada iblis. Gitu.
Jadi jemaat berdoa, Tuhan kami serahkan si Anu ini ke dalam tangan iblis. Biarlah iblis mematikan dia supaya nama Tuhan tidak dipermalukan gitu. Nah, jiwanya bisa diselamatkan di situ dikatakan. Ya, tapi dimatikan supaya tidak bikin malu Tuhan gitu. Nah, ini sebenarnya begini. Jadi kalau orang Kristen jatuh ke dalam dosa yang bersifat perbuatan ini gitu, itu tidak membuat dia kehilangan keselamatan lalu nggak masuk surga lagi gitu. Nah, ada gereja yang agak kacau, dia tidak paham akan kebenaran ini. Jadi kalau dia berdosa, dia pikir, waduh, saya ini kalau mati masuk neraka. Lalu hari Minggu, ini pendetanya khotbah lagi, siapa yang mau percaya Tuhan Yesus, maju lagi dia terima Tuhan Yesus lagi. Ya toh? Kemudian hari Senin sampai Sabtu dia berdosa, waduh, kemudian hari Minggu maju lagi terima Tuhan Yesus. Ini apa-apaan gitu. Nggak ada kebenarannya macam begitu. Ya, jadi ya orang Kristen yang lahir baru ngerti bahwa kita sedang hidup bagi Tuhan Yesus gitu. Kita sedang hidup bagi Tuhan Yesus. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, ya kalau kita tetap di dalam Yesus di hadapan Allah Bapa, kita tetap orang kudus gitu. Tetap anak Allah, nggak mungkin hilang itu posisi anak Allahnya. Nah, satu saja dosa yang tidak boleh kita lakukan, yaitu apa? Nah ini dia, perhatikan. Dosa yang tidak boleh dilakukan itu apa? Yaitu kita keluar dari iman, melepaskan kepercayaan kita gitu. Ini dia yang di Ibrani pasal 10 ayat 35 ya. Ibrani 10 ayat 35 ada bunyi begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya menantinya. Jadi tidak boleh melepaskan kepercayaan. Itu. Nah, kalau tetap di dalam Tuhan, ya kita berdosa, kita harus mengaku ya, malu, memang malu gitu. Ya, kalau berdosa yang melanggar hukum yang ada sangkut paut dengan pemerintah, ya udah pasti ditangkap polisi gitu. Ya, ditangkap polisi dan dia akan akan diadili, kemudian masuk penjara gitu. Nah, itu efeknya, ya no. Tetapi itu untuk urusannya dengan hukum negara gitu. Ya, tetapi kalau kita bilang, nah orang itu kalau dia sungguh-sungguh lahir baru kita bicara. Nah, oleh sebab itu begini ya. Masalahnya sekarang ini kekristenan ini ada kacau balau dalam sistem bergerejanya, sistem berjemaatnya gitu. Nah, kalau di dalam sistem berjemaat yang rapi, orang Kristen tuh sebelum melanggar hukum yang lebih berat, yang kecil-kecil saja sudah ditertibkan gitu. Jadi tidak mungkin sampai ini, ya, bohong saja sudah salah, sudah harus sangat malu gitu, dan akan ditertibkan oleh jemaat gitu. Ya, apalagi sampai, waduh, ya, saya dengar malah ada gembala yang punya istri 2, jemaatnya masih tetap datang terus di situ dan ngawurnya minta ampun. Ini nggak mungkin, ini sistem bergerejanya kacau balau, tidak sesuai dengan Alkitab sebenarnya. Begitu. Ya. Nah, kalau sesuai dengan Alkitab tidak mungkin yang macam begitu, ya loh. Nah, ini ada kasus seperti ada pendeta yang di Surabaya segala macam itu, ya loh. Ini kenapa? Kelihatannya memang sistem gerejanya yang tidak bagus gitu. Ya. Saya sengaja bikin kantor saya, ya. Itu pintunya tuh nggak bisa ditutup punya itu. Kantor saya itu pintunya gimana? Kalau saya geser begini, itu pintunya tuh bisa dilihat dari luar punya itu, ya, bisa dilihat dari luar gitu pintunya itu pintu bisa dilihat dari luar gitu ya. Nah, pintu kaca gitu ya, pintu kaca bisa lihat dari luar. Bagaimana dia bisa ini berzina sampai belasan tahun ngawurnya minta ampun gitu ya? Ini karena apa ya dong? Karena ada something wrong dengan sistem bergereja gitu. Ini kalau seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan ya, memiliki motivasi pelayanan yang bagus, dia tuh sudah menjaga dirinya dalam berbagai hal gitu. Ya, menjaga dirinya. Nah, bagaimana kalau ada satu perempuan datang ke dalam sini mau ketemu saya? Saya nggak akan melayani dia sendirian, gitu. Saya akan ajak istri saya untuk ikut gitu. Kenapa? Lah, nanti kalau tiba-tiba dia buka bajunya, dia teriak-teriak, kan jadi
masalah besar gitu loh. Satu hal walaupun teologinya Billy Graham saya banyak tidak setuju, tetapi saya mendengar bahwa dia tuh hebat sekali gitu. Dia mau nginap di hotel itu tahu apa? Dia suruh petugas hotel tolong cek dulu nggak ada orang di dalamnya. Begitu. Jadi masuk ngecek dulu itu petugasnya sampai ke kolong-kolong tempat tidurnya bersih sir, nggak ada orang di dalamnya. Oke, baru dia mau masuk gitu. Nah ini jadi hamba Tuhan yang baik, yang benar itu menjaga dirinya bukan menjadi pemangsa malah gitu. Ini kacau gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, tetapi kita bicara orang yang sungguh lahir baru. Orang yang sungguh lahir baru masih bisa jatuh dalam dosa enggak? Ya jelas masih bisa. Selama kita masih tinggal di dalam daging ini bisa gitu. Bisa jatuh dalam dosa. Tetapi tidak mungkin hidup terus-menerus di dalam dosa. Itu pasti orang itu belum lahir baru gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita luruskan ya. Begini. Nah, karena ada sekelompok gereja yang tidak jelas dia punya doktrin keselamatannya, itu mengajarkan tiap kali jatuh dalam dosa hilang keselamatannya. Jatuh dalam dosa hilang keselamatannya. Hari Minggu maju lagi terima Tuhan Yesus. Minggu maju terima Tuhan Yesus. Lah kacau sekali. Sebaliknya, ada satu kelompok Kristen lagi, ini bukan rahasia lagi, Calvinistik. Gitu. Karena poin P-nya itu, ya tulip itu, P-nya itu, Perseverance of the Saints, itu mereka mengajarkan one save, always save. Ya, sekali selamat, tidak mungkin bisa nggak selamat lagi gitu. Jadi kita bilang, ini dua-duanya salah. Gitu. Dua-duanya salah. Kenapa dua-duanya bisa salah? Yang satu itu tiap kali jatuh dalam dosa hilang keselamatannya salah gitu. Oh, ini jelas salah. Yang satu itu ya kalau sudah percaya Tuhan Yesus sekali selamat pasti selamat sampai ke ujung punya. Ini juga salah. Kenapa? Karena coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5. Ya. 1 Yohanes pasal 5 ya kalau di situ saya baca 1 Yohanes pasal 5. Di ayat yang ke-16 bilang begini. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nah, kenapa ada dua kategori dosa? Dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut itu apa? Nah, dosa yang tidak mendatangkan maut, itulah dosa yang perbuatan itu. Ya. Jadi orang yang sudah selamat, saya sudah selamat, kalau jatuh dalam dosa lagi tidak mendatangkan maut. Ya. Tetapi tidak berarti orang percaya bebas berbuat dosa. Karena sekali lagi, kita harus pertanggungjawabkan itu di bema Kristus. Ya, kalau dalam sistem berjemaat yang benar, yang baik, ya, jemaat akan mengurus orang-orang Kristen, anggota jemaatnya yang berbuat dosa. Ya, kalau dia tidak mau malu, ya jangan berbuat dosa. Gitu. Nah, kemudian dosa yang mendatangkan maut itu apa? Nah, dosa yang mendatangkan maut itu dosa doktrinal. Yaitu keluar dari kebenaran. Melepaskan iman. Ya. Melepaskan iman, artinya apa? Tadinya percaya Yesus, ya toh, mungkin karena cewek cakep yang ya pakai jilbab gitu ya toh, mungkin atau mau naik pangkat begitu ya toh, supaya bisa dicalonkan partai untuk menjadi apa RI1, RI2 atau apa begitu. Lalu ya udah ya toh, itu meninggalkan iman gitu. Meninggalkan iman, melepaskan kepercayaan. Beda gitu. Ya, nah yang macam begini nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya kenapa? Ya karena Alkitab sudah menulis begini. Tuhan Yesus itu tidak boleh disalibkan 2 kali, 1 kali saja. Jadi begini, orang yang sudah selamat, saya sudah selamat ini. Ya. Kemudian saya tinggalkan Yesus, ya kejar cewek cakep gitu, pindah agama. Saya mau masuk lagi, berarti saya akan menyalibkan Yesus kedua kali gitu. Kenapa? Karena waktu saya lahir baru, saya tuh sudah menyalibkan Yesus 1 kali. Ya. Jadi setiap orang Kristen lahir baru itu menyalibkan Yesus 1 kali. Kalau keluar,
mau masuk lagi, itu akan menyalibkan Yesus kedua kali. Nggak bisa. Alkitab bilang tidak bisa. Nah, Tuhan memakai hidup Musa untuk mengajarkan kebenaran ini. Musa bawa orang Yahudi keluar dari Mesir. Waktu mereka nggak ada air, berseru kepada Tuhan. Tuhan bilang, Musa, pakai tongkatmu, pukul itu batu. Musa pukul, batunya keluar air. Batu itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, lain kali lagi habis mereka puter-puter gitu. Nggak ada air lagi. Mereka berdoa. Musa berdoa, Tuhan ini nggak ada air lagi nih. Tuhan bilang kepada Musa apa? Bicaralah pada batu itu. Dia akan keluar air. Tapi Musa emosi. Musa ambil tongkatnya dan dia pukul batu itu. Wah, Tuhan bilang, ini kesalahan kecil kelihatannya. Tapi prinsip. Gitu. Sangat prinsip. Kesalahan apa? Lah, itu batu sudah disuruh kamu bicara kepada dia. Bukan pukul dia. Gitu lagi. Nah, karena Musa pukul itu batu, hukumannya apa? Nggak boleh masuk ke Kanaan dia. Secara simbolik, itu mau mengajarkan apa? Yesus Kristus tidak bisa, tidak boleh disalibkan dua kali. Jadi pada waktu seseorang bertobat percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh lahir baru, kita mengimani Yesus sudah menggantikan saya dihukumkan. Ya. Sekarang saya hidup bagi dia. Jadi sebenarnya yang menyalibkan Yesus itu saya. Gitu. Atas kesalahan saya, atas dosa saya lah dia disalibkan. Jadi orang yang lahir baru adalah orang yang sudah menyalibkan Yesus satu kali. Gitu. Kalau saya kejar hal-hal apa yang lain, saya keluar. Kemudian saya mau masuk lagi setelah peot begitu. Itu saya akan menyalibkan Yesus kedua kali. Gitu. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Itu namanya dosa yang tidak ada ampunnya lagi. Gitu. Ya. Nah, jadi begini. Tetapi, hati-hati, tetapi. Ya. Oh, jangan mulai sekarang lalu Bapak Ibu berpikir, si Anu itu. Ya, toh, orang terkenal lagi. Ya, toh. Dia telah menyalibkannya, dia keluar dari Kristen. Tapi masalahnya tuh begini. Kita tidak tahu dia lahir baru apa tidak. Gitu. Karena kalau dia tidak lahir baru, ini orang Kristen KTP, tidak lahir baru, sebenarnya dia belum menyalibkan Yesus bahkan satu kali. Gitu. Ya, jadi kita tidak tahu gitu. Ini bukan kita yang tahu seseorang itu lahir baru atau tidak, hanya dia dan Tuhan saja gitu. Begitu. Tetapi ya, tetap kita harus memperingati orang. Kita harus memperingati sebagai seorang pelayan Tuhan yang baik, ya pelayan rumah Tuhan yang baik, selalu memperingatkan orang. Nggak boleh menyangkal iman kamu. Nggak boleh melepaskan iman. Lu tidak boleh keluar dari iman, nanti nggak bisa masuk lagi. Kita bilang. Begitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, apakah setiap orang jatuh dalam dosa hilang keselamatannya? Enggak. Ya, itu kesalahan kalau percaya yang begitu. Anda tiap minggu maju ke depan terima Tuhan Yesus ngawur itu. Ya, bukan itu. Nah, tetapi ya one save always save, sekali selamat pasti selamat, nggak usah pusing ya toh. Enggak ya toh. Ada peringatan tidak boleh melepaskan iman, bahwa kita harus setia sampai mati gitu. Harus iman kita itu harus tetap sampai akhir hidup kita. Kita tidak boleh di tengah jalan keluar masuk lagi, keluar masuk begitu ya. Bukan begitu caranya. Oke. Ya, jadi ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan ya, saya pikir ya ini apa yang saya sampaikan sudah cukup ya toh. Ya baik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Oke, selamat malam. Terima Pak kasih. Suento. Pak David dari Surabaya. Ya, jadi saya berpendapat prinsipnya juga sama. Saya tetap percaya bahwa keselamatan itu tidak akan hilang selama mereka tidak melepaskan keselamatan itu. Nah, kasus di dalam kejadian di Surabaya tentang pencabulan itu, pendeta masuk penjara itu, selama dia tidak melepaskan keselamatannya, dia tetap selamat kan? Betul nggak? Kalau dia lahir baru, ya. Ya, artinya bahwa dia tetap, walaupun dia sudah melakukan hal itu, dia sudah tebus di penjara secara hukum,
Tetapi dia sendiri tidak melepaskan keselamatannya, dia tetap dalam koridor selamat kan? Betul. Itu betul. Nah, untuk kejadian Yudas itu bagaimana? Dia selamat enggak? Oke, Yudas itu begini ya. Kalau bukan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya, saya tidak berani simpulkan. Tapi karena Yudas sendiri yang Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, lebih baik dia tidak dilahirkan. Berarti Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia tidak selamat gitu. Ya. Nah, Tuhan Yesus yang lebih tahu. Lebih baik dia tidak dilahirkan. Kalau dia masuk surga, lebih baik dia dilahirkan. Tapi karena dia tidak masuk surga, maka Tuhan bilang lebih baik dia tidak dilahirkan. Begitu. Nah, lebih baik dia tidak. Lalu apakah Yudas tidak percaya Tuhan Yesus? Saya bilang begini. Semua murid yang ikut Tuhan Yesus, start awalnya itu percaya dia guru. Start awalnya, bahwa dia tuh guru. Oke. Ya orang Yahudi kan mau cari guru. Mereka biasanya lihat ada orang pinter nih, kita jadi muridnya gitu. Jadi mereka lihat, mereka ini mengangkat atau mengikut Yesus sebagai rabi. Gitu. Setelah ikut-ikut agak lama, gitu, ya, karena melihat mujizat dan lain sebagainya, wah mereka lihat tahu ini nabi, gitu. Nabi. Nah mereka mulai naikkan ini. Ya. Makanya ketika Tuhan Yesus sampai di Kaisaria, katanya Tuhan Yesus tanya, menurut orang siapa aku ini? Ya, yang kalian dengar ini siapa saya? Mereka bilang, kamu Elia, kamu Yeremia, kamu salah seorang nabi dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tahu hati mereka. Makanya Tuhan Yesus tanya, nah kalau menurut kalian ini siapa aku ini? Petrus yang berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Tuhan bilang apa? Itu dikaruniakan, itu Bapa yang menerangi pikiran kamu sebenarnya begitu. Petrus gitu ya. Ya oke. Nah, mereka beberapa orang percaya bahwa Yesus itu Mesias, tetapi konsep Mesias mereka kelihatannya agak kacau-kacau begitu. Karena konsep Mesias mereka di Perjanjian Lama itu agak kacau gitu. Konsep Mesias mereka itu agak berbau politis gitu. Maka itulah Yakobus dan Yohanes sempat bawa mama mereka untuk datang bicara supaya anak mereka mungkin satu mendagri, satu menteri pertahanan begitu. Karena pemahaman mereka tentang Mesias itu agak berbau politis gitu. Nah, Yudas ikut Yesus melihat dia seorang guru. Mungkin Yudas melihat dia seorang nabi gitu. Tetapi Yudas tidak percaya bahwa dia adalah Mesias, dia juru selamat. Sampai sesudah bangkit sebenarnya, semua rasul masih ragu-ragu apakah dia itu Allah Jehovah apa bukan. Jadi ini masalah, ini jelas sekali. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, ya, mereka masih belum berani menyembah kepadanya. Sampai Tuhan Yesus berkata apa? Segala kuasa di sorga maupun di bumi ada dalam tanganku. Ya, jangan ragu-ragu menyembahnya. Jadi begini, percaya dia guru, percaya dia nabi, percaya dia Mesias, sebenarnya yang paling tinggi, percaya dia adalah Allah Jehovah. Sampai hari ini, saksi Jehovah masih nggak mau percaya bahwa dia itu adalah Allah Jehovah yang menjadi manusia. Nah, jadi kasus Yudas itu, Yudas dari awal tidak percaya gitu, bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Allah Jehovah. Petrus beda. Oh, Petrus bukankah menyangkal Yesus? Sebenarnya Petrus itu dosanya bohong. Dia tidak pernah menyangkal Yesus dalam hidupnya. Dia tuh bohong. Dia kan dipojokkan sama perempuan itu. Kau ini orang Galilea kan? Gini. Enggak. Dia bilang, Petrus tuh dosanya bohong. Kalau orang menyangkal itu, sampai ke kehidupan sehari-hari tidak terima. Dia tidak percaya lagi Yesus itu Mesias, tidak percaya lagi Yesus itu Allah. Itu menyangkal gitu. Ya, Petrus itu dosanya bohong. Gitu. Sedangkan Yudas memang dari awal dia orang yang kelihatannya belum diselamatkan. Itu kira-kira begitu. Oke. Ya. Oke, yang terakhir Pak Suhento. Iya. Pak Suhento tahu kasusnya John Kay? Iya, kayak saya dengar. Iya, ketika diwawancari sama Andy Kik itu, ya,
dia kan rencana mau jadi penginjil di Nusa Kambangan itu. Iya. Dia betul-betul percaya. Ya. Tetapi setelah dia dilepas oleh karena masalah COVID ini, terus dia melakukan sebuah perbuatan dengan membunuh saudaranya sendiri lagi. Ya. Nah, bagaimana hal itu kejadian? Kok bisa? Ya. Apakah bisa hilang apa yang dia perbuat itu? Masalahnya begini ya. Ini kesalahan dari gereja adalah masalah keselamatan. Ini sebenarnya kami paling berbeban ya agar gereja itu jadi benar. Gitu. Gereja jadi benar. Ya. Kalau orang dalam posisi seperti John Kane, entah penyanyi terkenal, orang hebat segala macam, artis segala macam, ya kalau dia bilang dia bertobat, ya saya suruh dia duduk tenang-tenang dulu di gereja. Diajar dengan benar. Suruh dia perlihatkan dulu ya tingkah laku dan kehidupan bertobat yang benar gitu. Nah, baru kita bisa tahu ini orang sungguh bertobat atau tidak gitu. Atau ya toh sudah terlalu lama di penjara tiba-tiba keluar, wah seru amat. Ya, dipanggil bersaksi sini, panggil bersaksi di sana. Padahal sebenarnya tidak sungguh-sungguh bertobat gitu. Dan lagi pula ya, dengan doktrin yang salah, yang tadi itu yang saya sebut yang awal itu, ya, penjelasan doktrin yang salah, orang itu tidak lahir baru, Pak, gitu. Tidak lahir baru. Penjelasan doktrin yang kacau itu menyebabkan malah orangnya itu kacau gitu, ya kan? Ya. Berbohong hilang keselamatannya. Hari Minggu terima Yesus lagi. Ya, berjalan satu minggu dagang segala macam banyak bohong. Waduh, nih hari Minggu terima Tuhan Yesus lagi. Sekarang yang minggu keberapa yang benar dia terima Tuhan Yesus kalau macam begitu? Ini tidak benar gitu. Jadi orang Kristen harus diajar doktrin keselamatan yang benar. Nah, kalau sudah sungguh-sungguh lahir baru, sekarang kamu harus tahu kalau Yesus mati bagimu dan sekarang kamu hidup bagi Dia. Nah, ingat loh, tingkah laku kamu sampai bagaimana kamu bicara segala macam, itu kamu bisa mempermalukan nama Tuhan amat-amat sangat. Nah, orang Kristen harus begitu. Ya, saya sebenarnya bukan masalah John Kela ya. Dia hanya salah satu contoh. Bahwa sangat tidak bijaknya orang Kristen dan banyak pemimpin gereja. Orang belum jelas dia sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Sudah dielu-elukan bersaksi sana sini. Lah apa-apaan gitu. Nah ini yang aja saya tidak tahu ya. Apakah John Kay lahir baru apa tidak. Saya tidak berani judge seorang dalam hal ini. Karena ini masalah hati gitu. Ya toh? Jadi kalau dia memang tidak lahir baru, ya keluar dari penjara, hoha-hoha di sana, ya toh, diajak bersaksi ke sana kemari, dapat amplop lagi dan lain sebagainya, dan kenapa tidak? Ya. Lalu ada proyek lagi, sekarang ada job lagi untuk habisin orang segala macam, ya udah. Nah, mau bilang apa kalau begitu? Ya toh? Nah, cuman pengakuannya sebagai orang Kristen sempat mencoreng nama kekristenan gitu. Nah, ini yang jadi kacau gitu. Oleh sebab itu kadang-kadang kita sebagai orang Kristen itu aduh ya. Nah, oleh sebab itu gereja yang benar ya, gereja yang benar yang sesuai dengan Alkitab ya. Kalau anggotanya, ada banyak gereja saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan anggotanya siapa-siapa saja nggak jelas. Gitu. Bagaimana dia mau tertibkan anggotanya? Ya kan? Hari Minggu datang, minggu depan nggak datang lagi. Tempat saya nggak boleh macam begitu. Ya. Siapa yang mau menjadi anggota jemaat di Grafe, itu bukan datang sama saya, isi formulir segala macam. Bukan. Ya. Hari Minggu dia harus maju ke depan gereja. Ya. Dia harus mengatakan kepada jemaat bahwa saya mohon untuk diterima untuk jadi anggota di sini. Kita akan tanya dia, apa alasan kamu mau jadi anggota di sini? Sudah lahir baru belum kamu? Oh sudah, tolong beri kesaksian bagaimana kamu kelahiran baru. Coba, kami mau dengar. Nah, setelah diyakini bahwa dia sungguh lahir baru, kamu mau jadi anggota jemaat di sini? Iya. Kamu tahu nggak berapa bebannya jadi anggota jemaat di sini? Tanggung jawabnya.
Kalau kamu nanti bikin masalah, kami mau sidang kamu punya. Ya. Karena kamu anggota jemaat di sini gitu. Begitu. Nah, kalau semua gereja berbuat macam begini, orang Kristennya aman. Cemerlang semuanya. Begitu. Oke, makasih Pak Suyanto. Iya. Oke, ada pertanyaan lain lagi, silakan. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, yang ingin bertanya silakan tentang sekali selamat tetap selamat. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, saya boleh bertanya. Silakan Pak. Dengan siapa Pak? Pak Edwin dari Rotterdam. Oh iya, Pak Edwin. Sorry ya, I know. Pak Edwin dari Rotterdam, Nederland. Silakan dengan Pak Dr. Suyanto. Ya, silakan, Pak Edwin. Silakan. Dari Holland ya, Nederland. Holland, iya. Nederland. Iya. Terima kasih Pak. Penjelasannya bagus, baik. Saya bisa memahami. Cuman Pak, ini ada cumannya. Saya kurang setuju kalau dikatakan bahwa mungkin sama dengan Bapak juga tadi katakan ya, teori Calvin lah begitu tadi dikatakan bahwa sekali selamat, seterusnya akan selamat. Tadi pada awal Bapak menjelaskan tentang kekudusan. Kudus. Kudus itu kan berasal dari kata Ibrani kodesi atau kados, kita pahami. Artinya terpisah. Ya. Ya, terpisah untuk apa? Terpisah, dipisahkan dari kehidupan dunia dan dipisahkan untuk melayani Tuhan. Itu artinya kudus. Nah, tadi dikatakan Bapak juga bahwa orang yang tidak kudus itu orang tidak masuk surga. Jadi orang harus orang kudus. Begitu. Nah, saya berpendapat begini Pak, karena firman Tuhan selalu mengajarkan bahwa kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, atau dengan kata lain kita melawan kehendak Tuhan, kita tidak akan masuk pada kerajaan Allah. Apapun kita. Kalaupun kita orang yang sudah selamat pertama, kemudian jatuh dalam dosa, terus kemudian dia bertobat, selamat Pak. Selamat. Tetapi kalau dia sudah diselamatkan, dia kemudian jatuh dan sampai pada akhir hidupnya, dia tidak bertobat, bagi saya tidak ada aturan yang mengatakan bahwa dia masuk surga oleh karena dia sudah terima selamat pertama. Selama dia tidak bertobat, dia tidak akan bisa masuk surga. Jadi walaupun dia sudah diselamatkan, itulah sebabnya maka dalam firman Tuhan dikatakan, kita harus terus menerus selalu ada di dalam Tuhan. Saya kurang setuju dengan pemikiran misalnya seorang hamba Tuhan, ya Joseph Prince dari Singapura, yang sama berpikir seperti itu dalam bukunya Spiritual War. Dia katakan atau dia perumpamakan seperti kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Kalau dia sudah kupu-kupu, dia tidak akan mungkin kembali menjadi kepompong. Nah, dalam pengalaman hidup dan dalam sejarah umat manusia, kita melihat ada orang yang baik selamat, tetapi di ujung hidupnya, dia meninggalkan Tuhan. Dalam keyakinan saya, dia masuk neraka. Karena kalau begini Pak, kalau orang yang sudah selamat, kemudian pada akhir hidupnya, dia jatuh, tidak sempat bertobat, jelas dia masuk neraka. Tetapi firman Tuhan juga katakan, kalau orang itu jahat luar biasa. Tetapi di akhir hidup dia bertobat, dia selamat. Referensinya adalah penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus ketika disalibkan.
Iya, dia diselamatkan. Ya, Oke, pertanyaannya Begitu. apa, Pak? Nah, pertanyaan saya bahwa bagaimana pendapat Bapak tentang kekudusan itu? Apakah tadi Bapak katakan bahwa orang yang kudus itu masuk surga dan yang tidak kudus masuk surga? Dan kemudian Bapak katakan tadi bahwa kalau sudah selamat itu harus selamat terus gitu. Walaupun Bapak tadi mengatakan Calvin juga Bapak tidak setuju, dan Bapak mengatakan hanya merefer kepada dosa yang bisa diampuni, dosa yang berakibat maut dan dosa yang tidak berakibat maut. Tetapi pertanyaan saya adalah bagaimana bisa pendapat Bapak mengatakan bahwa kalau dia sudah selamat dan dia jatuh, kok dia bisa masuk surga lagi? Bagaimana, Pak? Oke, pertanyaan itu ya. Baik. Oke, iya. Nah, kelihatannya Pak Edwin itu agak terpengaruh oleh konsep dari gereja yang kalau jatuh dalam dosa harus bertobat dan hari Minggu terima Tuhan Yesus lagi gitu. Dan tiap kali jatuh dalam dosa harus bertobat terima Tuhan Yesus lagi gitu. Nah, di dalam Alkitab kalau kita dapatkan ya, bahwa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dilahirkan kembali, lahir baru, itu satu kali. Jadi itu satu kali. Jadi saya lahir baru jadi anak Allah, itu satu kali. Nah, satu kali, ya, kalau saya jatuh dalam dosa lagi, saya itu anak Allah yang jatuh dalam dosa. Nah, jemaat di Korintus jelas-jelas masih berbuat dosa. Ya, dalam hal ini ya pasti mereka bukan pergi merampok bank atau apa, tetapi dosa yang kecil, pikiran dan lain sebagainya, selama masih tinggal di dalam daging kita pasti berdosa. Gitu. Tetapi Paulus menulis dan menyebut mereka orang kudus kepada orang kudus di Korintus. Orang-orang kudus. Mengapa mereka kudus? Ketika orang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, itu kita terima posisi orang kudus. Artinya gini, dari posisi orang berdosa menjadi posisi orang kudus. Kemudian Roh yang kudus masuk ke dalam hati. Sehingga hatinya menjadi hati yang kudus. Dan belum memiliki karakter yang kudus. Nah, karakter yang kudus ini Tuhan mau kita berjuang supaya kita membangun karakter yang kudus. Nah, seberapakah lamanya seseorang berjuang membangun karakter yang kudus? Seumur hidupnya. Supaya sampai dia mati, kalau karakter ini berhenti, kalau tubuh kita selesai, maka itu kita menjadi ya, kudus di hadapan Allah Bapa dan pergi menghadap pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan hidup kita yang bagi Dia. Karena Dia sudah mati bagiku, sekarang aku hidup bagi Dia. Begitu. Nah, oleh sebab itu ya, kalau orang yang sudah lahir baru, yang sadar terus bahwa dia sedang hidup bagi Yesus, dia tahu kalau dia jatuh ke dalam dosa, dia bersalah kepada Tuhan Yesus. Sangat salah. Nah, itulah sebabnya maka dia akan diadili oleh Tuhan Yesus, dan kalau jemaat tahu harus mengurus dia, kalau negara tahu harus menghukum dia. Nah, tetapi dia adalah orang kudus. Kudus yang Bapak sebut itu, yang kodes itu di Perjanjian Lama, hagios di Perjanjian Baru, sebenarnya
banyak mereka yang menyimpulkan kudus itu artinya dipisahkan untuk Tuhan, itu untuk perkakas kudus, untuk bait Allah yang kudus. Tapi kalau kudus yang hati manusia yang kudus, ya, itu artinya tidak ada dosa. Jadi beda dengan mangkok segala macam, itu memang dikhususkan untuk ya pemisahan untuk pemakaiannya. Nah, jadi begini. Nah, saya melihat memang banyak ada masih kekacauan. Ya, oleh sebab itu hal ini sangat penting sekali. Hal ini sangat penting sekali. Berapa kalikah orang perlu bertobat percaya kepada Tuhan Yesus? 1 kali. 1 kali saya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, saya sudah menjadi warga negara surgawi. Jadi sama seperti ya, saya 1 kali apply, kemudian saya diokekan oleh kedutaan Amerika, saya menjadi warga negara Amerika. Saya belum berangkat ke sana, tapi saya sudah pegang paspor, saya warga negara Amerika. Saya bisa saja jatuh dalam berbagai kejahatan. Jual narkoba lah, sampai bunuh orang segala macam. Tapi saya tetap warga negara Amerika. Sampai saya dihukum di penjara, saya warga negara Amerika yang sedang dipenjara. Gitu. Bagaimana saya bisa tidak warga negara Amerika lagi? Kalau saya menyatakan bahwa saya menolak warga negara Amerika, saya kembalikan paspor. Saya tidak mau lagi. Nah, itu saya tidak warga negara Amerika lagi. Begitu. Sama, jadi ketika saya bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya sudah menjadi warga kerajaan sorga. Nah, kalau saya berbuat sesuatu yang salah, mempermalukan kerajaan sorga, ya sudah jelas ada hukum-hukumnya. Ada ganjarannya, ada efeknya. Begitu. Tetapi saya tetap warga kerajaan sorga, kecuali tadi itu yang saya bacakan beberapa ayat itu, melepaskan kepercayaan saya, melepaskan iman saya. Kalau di Ibrani pasal 6 ayat 6 itu disebut murtad, ya. Kalau di pasal 10 ayat 29 dari Ibrani, di situ dikatakan bahwa menginjak-injak anak Allah, ya, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan menghinakan roh kasih karunia. Ini dosa yang tidak ada ampun. Itu. Tetapi kalau dosa yang bersifat perbuatan daging, begitu, ya, itu memang kita akan menerima penghukuman dan lain sebagainya, tetapi itu tidak menghilangkan kewarganegaraan kita yang di surga. Begitu. Ya. Nah, itu yang saya dapatkan dari Alkitab. Ya, kita bilang one save always save, yang gaya Calvinis itu salah. Karena Calvinis percaya, ya karena begini, kalau Calvin itu dia tulipnya itu dia sudah sebuah rangkaian. Karena dia irresistible grace, itu anugerah tidak bisa ditolak, orang diselamatkan karena dipilih, ya jelas orang yang terpilih itu nggak akan hilang. Ya. Bahkan saya ketemu Calvinis yang sangat keras katanya. Sekalipun orang itu sudah pergi masuk Islam, masuk Buddha segala macam, dia tetap akan masuk surga. Lah saya bilang di mana ada ayatnya? Nggak ada, saya nggak ketemu ayatnya. Malah saya ketemu ayatnya bahwa, coba saya bacakan lagi ya. 1 Korintus pasal 15 ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 2. 1 Korintus pasal 15 ayat 2 ya. Ini bunyinya begini. 1 Korintus pasal 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kamu telah diselamatkan sebenarnya. Ya. Asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi teguh berpegang kepada Injil. Gitu. Ya. Jadi kita sudah diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Diselamatkan oleh Injil, asal kamu teguh berpegang padanya. Begitu ya. Jadi kita tetap harus setia sampai akhir. Kalau jatuh dalam dosa dengan setia itu dua hal yang berbeda. Ya katakanlah, ya dong. Bisa saja orang menuju ke rumah sakit saja
masih berdosa dan pikirannya kacau segala macam, mungkin dia marah-marah sama perawat segala macam begitu, mati dia. Ya kan? Ya lagi didorong mau pergi ke ICU begitu di ruang operasi, dia marah sama perawat ya. Kemudian putus napasnya. Ya. Ini dosa perbuatan. Ya. Tapi dia tidak menyangkali imannya. Nah, itu. Dosa perbuatan dengan dosa menyangkali iman itu dua hal yang berbeda. Ya. Menyangkali iman itu ya. Menyangkali iman itu kembalikan paspornya. Ya. Sedangkan dosa perbuatan itu ya warga negara Amerika tertangkap di Bali misalnya mencuri segala macam, ya diproses, dia akan dihukum. Ya. Tapi dia tetap warga negara Amerika. Tapi kalau dia kembalikan paspornya dia nggak mau lagi, gitu, itu beda lagi gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Makanya di dalam 1 Yohanes ada disebut dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut, begitu. Nah, kalau di dalam Ibrani pasal 10 ayat 26, di situ pakai istilah dosa yang tidak ada lagi korban untuk menghapusnya, dikatakan. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 26 dia bilang gini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dosa apa? Bohong? Bukan. Kalau dosa bohong, nggak ada satu orang pun masuk surga. Tetapi dosa yang tidak ada lagi korban untuk menghapusnya itu adalah apa? Keluar dari iman, terus mau masuk lagi. Ini kan mau korban berikut lagi. Iya. Oke, silakan yang lain. Silakan. Ya, ada lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pertanyaan secara tertulis nih Pak Dr. Suento. Ya, saya bacakan aja Pak ya. Ya, saya lihat ada 4 itu. Iya. Saya bacakan ya dari Pak Jerry Laluyan. Pertanyaannya demikian Pak. Ya. Raja Saul pasti sudah dilahirkan kembali, juga Nabi Bileam. Dan percaya kepada Tuhan. Tapi pada akhir hidupnya mereka berdosa pada Tuhan. Dan tidak selamat. Apakah itu sekali selamat tetap selamat katanya? Ini kata beliau, Pak Jerry. Oh ya. Ya, silakan Pak. Ya. Sebenarnya begini ya. Baik orang perjanjian lama maupun orang perjanjian baru, hukumnya persis sama. Ya, persis sama, tidak bisa beda. Orang perjanjian lama juga harus setia sampai akhir. Ini bukan masalah jatuh dalam dosa. Kesetiaan dalam iman, tetap percaya sampai akhir. Dan orang perjanjian baru juga harus setia sampai akhir. Begitu. Jadi biar orang perjanjian lama, orang perjanjian baru sama. Nah, saya bacakan ya Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 di ayat 6-nya ngomong begini, ayat 6-nya. Ibrani pasal 3 ayat 6 ya. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi sampai kepada akhirnya kita katanya berpegang teguh kepada kepercayaan. Ini masalah iman. Gitu. Ya. Bukan jatuh dalam dosa punya masalah. Di ayat yang ke-14 diulangi 14 dia ngomong gini. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Ini orang yang sudah diselamatkan. Karena dikatakan telah beroleh bagian di dalam Kristus. Terus kalimat berikutnya. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Oh, ini sangat tegas ya. Berarti kita tetap harus beriman terus gitu. Ya, coba saya ulangi lagi. Perhatikan. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Ini bukan orang yang nggak selamat, sudah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Ya, jadi harus setia sampai akhir. Orang perjanjian lama, orang perjanjian baru sama. Sama ya, Pak ya. Begitu. Ya, jadi walaupun berlaku untuk
untuk kita di perjanjian baru, ya berlaku untuk mereka semua yang di perjanjian lama. Setia. Iya, Pak. Bukan sampai setengah mati, sampai mati. Iya. Oke. Terima kasih Pak Dr. Sento. Apa Pak Jerry jelas jawaban dari beliau? Silakan. Bapak Ibu, Pendeta Anton barangkali ingin bertanya, atau yang dari Surabaya, Pak Hendri. Dari Surabaya, silakan. Shalom. Maranatha, Pak Suhento. Maranatha. Ya, Pak Henry Hendri. Hutahayan dari Dari Surabaya. Surabaya lagi, dari Surabaya Pak. Dari Kota Surabaya. yang masih apa ini, pengaruh COVID-19-nya masih kuat. Padahal sudah upaya macam-macam yang serius. Iya. Masalahnya yang mau hardik COVID-nya itu hardiknya dari kantor, mestinya dari Wisma Atlet gitu. Iya, betul Pak. Ya lebih. Silakan Pak Hendri dari Surabaya. Saya ada pertanyaan satu atau dua, tapi saya mau ungkapkan dulu konteks pertanyaan saya begini. Jadi memang tentang doktrin apa ini, OSAS ya, once saved, always saved, memang jadi diskusi dan perdebatan yang sudah lama, udah klasik dan panjang ya. Di satu melahirkan dua posisi, dua kutub. Yang satu bersumber pada ajaran Calvin yang disebut Calvinisme, yang satu lagi yang antinya. Tapi yang anti ini bisa dikerucutkan menjadi ajaran Yakobus Arminius, yang juga melahirkan aliran Armenianisme. Kalau dulu Armenianisme ini cukup kuat didengungkan, tapi saya lihat belakangan ini istilah Armenianisme itu agak kurang. Orang mungkin lebih mantap untuk menggunakan istilah yang anti Calvinisme, kira-kira begitu, atau tidak setuju dengan Calvinisme. Tapi sebenarnya itu bermula daripada pemikiran dari Yakobus Arminius yang melahirkan gerakan atau pemahaman Armenianisme. Nah, masing-masing kubu ini punya sebuah sistem yang membangun teologi sistematik atau doktrin yang solid. Baik Calvinisme maupun Arminianisme membangun suatu teologi sistematik yang kuat dan didukung oleh cukup banyak ayat yang meneguhkan posisinya masing-masing. Setiap ayat yang dikemukakan oleh Calvinisme akan selalu ada ayat tandingan dari Arminianisme. Begitu pula sebaliknya, ayat dari Arminianisme selalu akan ada tandingan ayat dari yang lain. Itu yang saya amati. Nah, ini menarik sekali bahwa diskusi yang dikemukakan oleh Pak Suhento ini apa namanya itu cukup menggairahkan sih sebenarnya. Saya juga tertarik tadi di awal juga diskusi ini dalam konteks ini juga ya, eklesiologi atau kehidupan berjemaat yang harus ada teguran dan sebagainya. Itu menarik sekali. Biasanya kalau perdebatan doktrin ini langsung marah-marah, tapi ini adalah konteks kehidupan bergereja di mana ada saling menegur gitu. Saya tertarik sekali di Pak Suhento ungkapkan hal tersebut. Jadi lebih sejuk. Nah, tentang istilah keselamatan atau orang diselamatkan itu kan beragam sekali. Istilah Injil pun juga itu bisa beragam sekali. Misalnya kalau dari surat 1 Korintus pasal 15 yang disebut Injil itu adalah percaya kepada kematian, kebangkitan Yesus, kira-kira begitu. 1 Korintus pasal 15, bagaimana Rasul Paulus mendefinisikan isi Injil itu, bahwa Yesus Kristus sudah dinubuatkan mati dan bangkit pada yang ketiga. Kemudian perjalanan dua murid ke Emmaus, di mana Yesus menjelaskan juga dari Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab Musa, isinya adalah Mesias itu harus mati dan dibangkitkan. Kemudian tadi muncul juga istilah tidak mendapat bagian dalam Kristus. Itu pun nampaknya dikaitkan atau dihubungkan dengan keselamatan menurut Pak Suhento kalau nggak salah. Nah, konkretnya begini, saya merujuk kepada satu teks
Mungkin kita bisa lihat 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6, saya akan bacakan. 1 Korintus pasal 6 ayat ke-8 dan ke-9. 10 dan 10. Oke. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan dalam kerajaan Allah. Jadi di situ ada satu poin yang menyebabkan orang tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, yaitu apa? Tidak adil. Lalu Rasul Paulus melanjutkan, janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemurit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Jadi ada banyak poin-poin yang dikemukakan Rasul Paulus, dan poin-poin tersebut sifatnya nampaknya moral, etis, perbuatan, spiritual. Dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut atau terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, Rasul Paulus mengatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mohon penjelasan Pak Suhento dikaitkan dengan konsep keselamatan. Ya, oke. Oke, begini. Yang pertama, yang mengenai Yakobus Armenius itu, sebenarnya baik Calvin maupun Armenius itu satu kubu mereka. Yakobus Armenius itu pemimpin gereja Reform di Belanda, ya. Sedangkan Calvin dulu adalah pendiri gereja Reform di Geneva. Ya, jadi sebenarnya mereka itu adalah sama-sama orang Reform, gitu, ya. Nah, memang Calvin memunculkan yang one save always save ini karena itu adalah sesuai dengan alur tulipnya, gitu. Nah, Yakobus Armenius menentang, sehingga ini jadi lucu, gitu. Jadi semua yang menentang one save always save, menentang tulipnya Calvinis disebut Armenius, padahal tidak demikian. Karena ada banyak kelompok yang menentang itu, gitu. Armenius itu salah satunya, gitu. Kaum Anabaptis itu jauh sebelum itu sudah bilang bahwa nggak ada yang namanya one save always save, harus tetap setia. Mereka sampai dibakar di tiang segala macam tidak menyangkal, gitu. Ya, jadi ini hanya orang Calvinis yang membuat ini jadi begini. Siapa saja yang menentang mereka, mereka sebut Armenius. Kita bilang Armenius itu orang Reform. Gitu. Salah. Jadi sebenarnya ada banyak kelompok yang menentang Calvinis, gitu, ya, ada banyak, ya, begitu. Oke. Kemudian masalah yang kedua ya, itu sebenarnya begini. Kita harus dapat memahami istilahnya itu kebenaran yang bersifat normatif. Kebenaran bersifat normatif. Seperti yang tadi Pak Henry bacakan itu. Ya, Pak Henry baca, orang-orang kikir, orang-orang apa, segala macam dibaca adalah tidak bisa masuk surga. Ini adalah kebenaran, kita sebut ini kebenaran normatif. Ya, ada firman Tuhan berkata, ya, janganlah kamu ini membenci saudara kamu sudah menjadi pembunuh dia. Pembunuh tidak mungkin bisa masuk surga. Kalau pernyataan semua pembunuh tidak mungkin bisa masuk surga, ini pernyataan yang kebenaran normatif kita bilang. Betul. Orang tanya, Pak Suhento, pembunuh bisa masuk surga? Nggak bisa. Nggak ada pembunuh yang masuk surga. Gitu. Bahkan itu yang tadi dosa-dosa yang disebutkan itu semua tidak bisa kita bilang. Nah, kamu di luar Kristus. Nah, itulah sebabnya maka orang Kristen yang lahir baru tahu, kita tahu persis bahwa kita mustahil bisa masuk surga dari usaha kita. Jadi begini, makanya ada pengkhotbah yang lumayan terkenal yang bilang kita harus hidup sempurna baru bisa masuk surga. Terus saya tanya, kamu sudah sempurna belum?
Belum. Alah kamu bagaimana? Ya, tidak ada satu orang pun kita yang bisa sempurna, tidak ada. Nah, oleh sebab itulah setiap orang Kristen yang lahir baru itu artinya orang Kristen yang sudah ngerti kebenaran. Orang Kristen yang ngerti kebenaran tahu kita masuk surga sepenuh-penuhnya karena Tuhan Yesus yang punya karya ya, menyelesaikan semua dosa saya. Gitu loh. Saya sebenarnya apa? Di hadapan Tuhan saya itu pembunuh. Ini baru di grup WA tadi siang ada yang bertanya katanya. Dia bacakan yang di Yakobus itu. Ya, dia kutip ayat di situ. Kalau kamu tahu berbuat baik dan tidak melakukannya, itu sudah berdosa. Dia bilang kalau kita jalan di jalan, kita lihat itu orang ada pengemis, kita kan tahu mesti kasih dia berapa noban gitu. Tapi kan kita tidak lakukan gitu. Ya. Nah ini kan kita sudah berdosa begitu. Itu kita tidak mungkin tidak berdosa di muka bumi ini. Tidak bisa. Ya. Maka itu semua orang berdosa tidak bisa masuk surga. Betul nggak Pak? Oh betul. Ya. Nah itu namanya kebenaran yang normatif itu memang secara keseluruhan. Tapi lalu kamu kenapa bisa masuk surga? Oh saya masuk surga karena Yesus menyelesaikan semua dosa itu. Nah, begitu Pak. Ya. Oke, jadi ya. Nah, tetapi gini, beda dengan dosa yang bersifat doktrinal, menolak Yesus. Kalau menolak Yesus, bagaimana dia mau selesaikan dosa kamu lagi? Ya kan? Dia kan kamu kan tolak dia, gitu. Nah, itu makanya dua hal yang berbeda, gitu. Oke. Oke, lanjut Pak, terakhir nih Pak, terkait dengan tadi. Tadi kan saya sudah kemukakan bahwa pengertian selamat atau keselamatan atau orang diselamatkan atau Injil, Injil. Bagaimana? Jadi, coba gini. Jadi ada variasi tentang apa itu keselamatan, apa itu Injil, kira-kira begitu. Apa sih isi Injil? Yeah. Kalau tadi sudah saya kemukakan bahwa Injil yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 15 yaitu percaya pada berita bahwa Yesus mati dan dibangkitkan, kira-kira begitu. Yeah. Sudah dengan kitab suci. Kemudian kasus yang disebutkan tadi penyamun atau penjahat yang di samping Yesus ya. Nah, salah satunya memiliki pemahaman yang berbeda dengan yang penyamun yang lain. Dan pada waktu itu salah satu penyamun dijanjikan oleh Yesus akan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Nah, kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh si penyamun yang dijanjikan Yesus tersebut adalah bahwa intinya adalah dia dan penyamun satu lagi gitu ya. Dia berpikiran bahwa mereka berdua memang selayaknya dihukum. Tetapi Yesus berbeda dengan dua penyamun itu. Lalu berdasarkan kalimat-kalimat tersebut saya mengatakan saya bisa menduga atau menafsirkan bahwa si penyamun yang dijanjikan Yesus itu memiliki pemahaman tentang keadilan. Bahwa Yesus mengalami ketidakadilan. Jadi bisa dikesimpulan lebih awal, penyamun yang diselamatkan tersebut, penyamun yang dijanjikan tersebut memiliki perspektif keadilan dari surga, katakan begitu. Lalu dihubungkan tadi dengan 1 Korintus pasal 6, ada yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang pertama saya sebutkan adalah orang yang tidak adil. Nah, saya sudah jadi kalau orang selamat beriman terhadap berita Yesus disalibkan, dibangkitkan, berkaryalah menebus. Lalu apakah kalau orang murtad lagi atau hilang keselamatannya, selalu harus merefer apa yang diimani semula. Demikian Pak Suyanto, pertanyaan saya terakhir. Begini, Injil itu kabar baik. Nah, inti Injil dulu. Injil itu kan dari bahasa Yunani Euangelio. Itu lari ke bahasa Arab. Nah, akhirnya menjadi Injil ke Indonesia. Ya, jadi Gospel is a good tiding, ya, kabar baik. Phúc ing, ya, Mandarinnya bilang hen phúc the ing. Itu. Jadi ini kabar baik. Kabar baik apa sebenarnya? Kabar baik bahwa orang berdosa simple mau masuk surga.
semua orang bisa masuk surga. Karena nggak pakai isi formulir, nggak pakai bayar, ya, nggak pakai apa. Hanya perlu mengaku diri orang berdosa, yang bersalah, dan tidak bisa selamatkan diri, dan mengaminkan Yesus mengerjakan semuanya dan dihukumkan menggantikan saya. Jadi ini kabar baik. Ya. Kabar baik yang begitu simpel. Sebenarnya begini, di perjanjian lama lebih simpel lagi. Mereka hanya perlu percaya juru selamat akan datang, dihukumkan. Dan juru selamat itu adalah anak Daud. Nah, itulah sebabnya mengapa seorang janda yang teriak-teriak, Yesus, Yesus, anak Daud, selamat. Karena dengan mengakuinya sebagai anak Daud, itu sudah sama dengan mempercayai bahwa dialah juru selamat. Yang dijanjikan itu. Nah, makanya selamat gitu. Nah, itu menyangkut penyamun yang di sampingnya. Sebenarnya Alkitab mencatat begini. Awal-awalnya doa-doanya penyamun itu mengolok-olok dia. Tetapi setelah waktu berjalan, yang satu lebih pinter gitu. Jadi ini orang dari bagaimana tangannya dipaku, apa yang dia omong, pasti mereka dengar gitu. Ya, karena dekat. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sedangkan mereka berdua waktu dipaku mungkin menjerit-jerit dan maki-maki. Nah, akhirnya melalui waktu berjalan, yang satunya berhikmat, akhirnya dia percaya sebenarnya dia juru selamat. Makanya dia berkata, jikalau engkau datang ya sebagai raja, jangan lupakan aku. Berarti dia percaya Yesus itu juru selamat gitu. Nah, ini iman cukup sesederhana itu sebenarnya. Maka itu Yesus langsung menjanjikan dia, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, berarti itu penjahat itu dia beriman, dan iman itu simpel sebenarnya. Pada waktu rasul-rasul, zaman rasul-rasul semuanya itu iman masih begitu, Injil begitu simpel. Waktu Petrus khotbah di hari Pentakosta, bahwa kalian sudah menyalibkan, karena ini banyak pendatang dari berbagai daerah yang gara-gara hari Paskah dan hari Pentakosta segala macam mereka masih stay di Yerusalem, yang sebenarnya mereka itu tidak kenal siapa. Pada waktu Pilatus tanya siapa yang mau dilepaskan nih, Yesus Barabas atau Yesus yang dari Nazaret ini, mereka ini orang-orang yang dari Persia, dari Mesir, dari segala macam yang datang pendatang tuh nggak heran mereka nggak kenal dia. Mungkin dia mau, ayo bilang aja kita lepasin Barabas. Akhirnya terus pada hari Pentakosta mereka dikhotbahin bahwa kalian ini sudah menyalibkan Mesias. Baru mereka iya. Waduh. Nah, maka itu mereka bilang kepada Petrus apa? Lalu kami masih gimana ini gitu. Nah, kan Petrus bilang apa? Bertobatlah ya, dan memberi dirimu dibaptis. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi mereka harus mengakui kami sudah salah. Sudah amat salah. Ya. Dan dia sebenarnya adalah juru selamat, Mesias, yang datang dihukumkan untuk menanggung dosa seisi dunia. Nah, tetapi begini, setelah waktu berjalan, kita berkata setelah waktu berjalan, ya, wow, iblis mulai ikutan memberitakan Injil. Karena begini, ya enggak? Kalau seseorang sekarang ini, dia sengaja mau memusuhi satu orang yang menghasilkan produk itu, cara memusuhinya adalah palsukan produk dia. Paling efektif gitu. Ya. Oke, gitu. Ini obat apa ini yang sangat manjur, yang semua orang mau? Palsukan obat itu. Nah, akhirnya iblis mulai memberitakan Injil. Gitu. Akhirnya begini, ajaran sesat yang paling awal sebenarnya ada dua, yaitu Ebionit sama Gnostik. Ebionit itu apa? Ebionit itu menggabungkan kekristenan dengan Yudaisme. Sebenarnya gaya Advent sekarang gitu. Nah, itu bilang apa? Percaya Yesus tidak cukup. Yung kalau mau masuk surga mesti tambah disunat segala macam. Itu yang terjadi di Galatia gitu. Jadi harus memelihara hari Sabat. Itu terjadi di Kolose, makanya di Kolose ada itu Paulus bilang gitu.
Ini. Nah, kita dari surat-surat ini kita tahu apa yang ditegur sebenarnya. Itu karena apa? Karena setelah waktu mulai berjalan sekian tahun ya, mungkin 10 lebih dari 10-20 tahun, mulai muncul Injil yang ngawur gitu, mulai kacau gitu. Injil yang ada Ebionit itu penggabungan kekristenan dengan Yudaisme di-combine gitu. Itu yang kita lihat ada di surat-surat Rasul Paulus. Sedangkan Gnostik itu bisa kita lihat dari surat Yohanes. Surat Yohanes itu agak belakangan gitu. Nah, dari situ kita tahu ada usaha untuk melawan Injil palsu dari Gnostik begitu. Jadi ini loh. Kalau sekarang lebih banyak lagi Injil palsunya. Kacau balau gitu kan. Nah, begini, akhirnya bagi orang di zaman modern ini sekarang dengan kekristenan ribuan denominasi, sebenarnya untuk mendapatkan Injil yang benar semakin sulit gitu. Ya semakin sulit. Kenapa? Ya kalau misalnya gini loh, barang asli, barang palsunya cuma 3, nggak terlalu sulit gitu. Kalau barang aslinya ada barang aslinya 1 gitu, yang palsu ada 9, jadi 10. Waduh. Untuk disesatkan itu 90% loh. Nah, kalau barang aslinya 1, yang palsu 99. Jadi dari 199 palsu ini ya. Yang gini loh, yang benar itu nggak mungkin 2, 3, 4. Yang benar itu cuma 1. Ya. Tuhan tidak ada kepentingan untuk membuat yang benar itu jadi banyak. Dia sendiri akan merecohkan gitu. Ya, jadi yang benar itu hanya 1. Nah, oleh sebab itulah, jadi kalau yang palsu sampai begitu banyak bertebaran gitu, untuk mendapatkan yang asli itu sudah makin sulit gitu. Makin sulit. Nah, itulah sebabnya hari ini kami sengaja membuat perdebatan sekarang ini. Kita ya, kelompok mana yang sekarang silakan. Kenapa? Dari berdebat ini apa tau nggak? Besi menajamkan besi. Ya, kita lihat aja gitu ya toh. Nah, kalau yang benar pasti bisa dipertahankan gitu. Begitu ya. Ini yang kita lihat. Jadi begini ya. Nah, Injil ini sekarang jadi beraneka ragam. Wala-wala. Nah, saya kategorikan sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Kategorikan itu cuma 2. 2 kategori kesesatan di dalam kekristenan. 2. Yang pertama, keluar dari Alkitab. Keluar dari Alkitab ini ada apa? Ada bikin kitab sendiri ya. Ada mengakui kitab lain di luar 66 kitab. Ini sudah pasti nggak benar. Ya. Masih percaya ada Tuhan turunkan wahyu di gua apa begitu. Itu nggak benar. Itu tidak mungkin bisa benar. Ya Tuhan turunkan wahyu bukan di gua tapi di kamar tidurnya. Ini juga ngawur. Sama gitu. Jadi yang keluar dari Alkitab ini sudah pasti salah. Nah, kemudian yang satu salah menafsirkan Alkitab. Ya, jadi di dalam kekristenan, kesesatan itu hanya 2 kategori. Keluar dari Alkitab dan salah menafsirkan Alkitab. Nah, ini harus dicermati. Oke, jadi inilah ya. Jadi akhirnya kita bilang gini. Iya, kita sungguh-sungguh gini, orang yang mencari kebenaran ya, dengan bertebarannya denominasi kekristenan, kadang-kadang saya bicara dengan teman yang dari agama lain, ya model kena kaget atau apa, kemudian masuk Kristen, saya bilang lo hati-hati ya, hati-hati. Tempo hari ada satu perempuan dari Iran datang ke sini, waduh, dia jadi Kristen banyak ngomong. Saya bilang begini, hati-hati. Kekristenan itu saking banyaknya, saya bilang, seperti hutan belantara. Ya, itu seperti hutan belantara. Saya bilang, kalau kamu tidak berpikir dengan baik dan betul-betul mencermati mana yang benar, kamu bisa keluar dari mulut singa, jatuh ke mulut buaya. Saya bilang, ini akan gawat sekali gitu. Nah, oleh sebab itu, ya saya bilang, nggak ada cara lain. Bagaimana katanya? Ya, Tuhan kasih kita 2 alat. 1, akal budi. Kalau nggak ada akal budi, nggak bisa. 2, Alkitab di tangan kita. Selidiki. Apalagi hari ini, zaman sekarang ini, ada alat-alat elektronik seperti begini. Waduh, ya.
saya membuat banyak video pendek yang 15 menit, ya, topik-topik yang penting. Nah, saya bilang kepada orang, silakan kalian masuk situ dan kemudian cermatin. Ya, kalau itu tidak benar, silakan hubungin saya. Di situ ada nomor teleponnya, gitu. Nah, kenapa? Saya bilang gitu. Nah, kalau ada yang tidak setuju, tidak apa-apa. Saya bilang ya, coba kita omong gitu. Begitu. Jadi kita mau menuntun sebanyak mungkin orang. Ya, mari kita dapatkan kebenaran. Begitu. Oke. Ya, mantap. Terima kasih Pak Suhento. Oke, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada lagi? Terima kasih Pak Dr. Sento. Masih ada waktu, silakan. Yang ingin bertanya, silakan. Saya mau tanya. Ya, ada yang mau bertanya. Pak Stefanus ya? Oke, silakan. Yuk. Saya setuju dengan dari kota pertama. Mana, Pak Stefanus? Stefanus ditanya dari kota mana? Dari kota Tangerang. Dari kota Tangerang, Pak. Kota Tangerang, ya. Oh, Tangerang. Karawaci, ya. Oh, Karawaci, ya. Iya. Untuk yang sekian banyak itu yang dijelaskan sama hambanya ini, saya sangat setuju. Setuju banget ya, tapi ada satu hal yang saya mau tanyakan. Tanya ya, bukan enggak setuju ya. Tanya saja karena bagi saya kurang jelas. Katanya kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita datang ke gereja, maju ke depan, minta didoakan dan sebagainya gitu kan ya. Nah, itu kan kurang bagus gitu. Kurang bagus katanya. Karena kita sudah selamat, untuk apa datang ke situ kan gitu. Sedangkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 ya, itu dia sebut jika kita mengaku dosa-dosa kita, dia adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk membersihkan kita dari semua kejahatan. Artinya orang ini sadar supaya dia tidak tertuduh ketika dia sudah hidup di dalam kekristenan, sudah hidup di dalam kasih karunia, ya, tetapi dia melakukan dosa. Tapi melakukan dosa itu berarti kan dia tertuduh. Ya, misalkan ditaruhlah dia sebagai hamba Tuhan kayak yang di Surabaya bilang gitu, dia melakukan perzinahan, dia tertuduh sekarang, dia mau masuk ke tempat kudus, dia harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya melakukan ini dan sebagainya gitu. Nah, itu yang pertama ya kan. Jadi menurut saya gitu. Harusnya seperti itu, kita harus minta pengampunan dari Tuhan gitu. Ya, terus yang kedua, katanya sekali selamat tetap selamat ya. Ini saya mau tanya nih, dosa seperti apa itu dulu ya kan? Misalnya menghujat Roh Kudus, ya, menghujat Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus kan tidak ada ampunnya itu. Seperti halnya yang ada di dalam Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Dia sudah tahu kebenaran Tuhan, tapi dia masih melakukan itu. Itu artinya mendukakan Roh Kudus gitu. Nah, kalau mendukakan Roh Kudus, itu kan tidak ada ampunnya gitu. Saya minta penjelasannya. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Oke, pertama Pak Stefanus ya. Ya. Pak Stefanus ya dong. Sebenarnya begini, makanya tadi saya bilang bahwa kekristenan sedang kacau dalam hal berjemaat yang Tuhan mau sesuai dengan Alkitab punya. Mengapa Tuhan mendirikan jemaat? Mengapa Tuhan mau ada jemaat di muka bumi ini? Pertama-tama, ini sudah dikacaukan dengan sistem yang sinodal, kepausan segala macam. Ini kacau. Yang Tuhan mau itu jemaat. Ya. Jemaat itu artinya orang yang berkumpul di satu tempat. Ya, jadi bukan satu sinode, satu jemaat. Jemaat itu eklesia. Ya. Ini kalau orang tidak berkumpul itu tidak jemaat. Ya, kayak sekarang COVID ini nggak jemaat. Ya. Lewat ini internet ini nggak jemaat. Jemaat itu artinya kumpul. Eklesia itu kumpul gitu. Ya kalau nggak kumpul itu nggak jemaat gitu. Ya. Nah oleh sebab itu kenapa Tuhan mau ada jemaat, ada orang berkumpul. Ya. Jadi begini, jemaat ini yang Tuhan dirikan ini, ya,
Ya, sampai Tuhan berkata ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku di situ. Kenapa? 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan itu sudah jemaat. Dan itu disebut tubuh Tuhan. Jemaat itu disebut tubuh Tuhan. Makanya Tuhan hadir ya, tubuhnya kok. You know? Bukan berarti satu orang Tuhan tidak hadir. Jadi Tuhan tidak maha hadir pula gitu. Enggak. Ya, 2-3 orang berkumpul itu tubuh Tuhan. Nah, Tuhan mau ada jemaat karena jemaat ini adalah menggantikan kehadirannya di muka bumi ini untuk banyak tugasnya, untuk memberitakan Injil, ya, pengiriman misi kemana-mana. Kenapa? Karena kalau orang tidak mendengar Injil, dia tidak mungkin bisa percaya. Roma pasal 10 di situ bilang, orang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana dia bisa berseru kalau tidak percaya? Dan bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak pernah mendengar? Dan bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana dia bisa ada orang pergi memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Katanya, berhenti di situ, ayat 15. Jadi intinya sekarang adalah pada yang mengutus. Nah, siapa yang mengutus? Tuhan mengutus rasulnya, akhirnya berdiri jemaat, jemaatlah kemudian yang mengutus pemberita-pemberita Injil ke berbagai daerah, gitu. Nah, jemaat ini selain memberitakan Injil, Tuhan mau memakai jemaat ini sebenarnya untuk menertibkan hidup orang Kristen. Ya, menertibkan hidup orang Kristen yang dia gantikan, dihukumkan di atas kayu salib, dan sekarang dia orang tuh gantikan dia hidup gitu, hidup baginya. Ya, jadi kita nggak mati. Kalau saya bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, besok mati nggak perlu gereja, nggak perlu jemaat gitu. Nah, karena nggak mati-mati itulah makanya saya perlu kumpul berjemaat gitu. Nah, di dalam berjemaat itulah selain iman saya bertumbuh, ada banyak pengajaran, saya bisa saling mengasihi antara sesama saudara saya seiman, juga untuk menertibkan hidup saya gitu. Kalau saya berdosa, kalau saya salah, harus saya ditegur gitu. Ya, dan tegurnya sudah diatur. Nah, jadi yang Pak Stefanus baca itu yang di 1 Yohanes ya. Padahal di Matius pasal 18 itu ada jenjangnya, tegur secara 4 mata, nggak mau bertobat bawa beberapa orang. Nah, itu ada berjenjangnya gitu. Jadi ini sudah ini. Kalau artinya jemaat inilah yang bekerja sedemikian rupa supaya hidup orang Kristen, hidup anggota jemaatnya itu bisa dimurnikan gitu. Makin hari makin bisa dimurnikan gitu. Nah, jadi ya mengapa orang Kristen yang kalau dia berdosa sendiri, kalau dia yang 1 Yohanes itu kan dosanya tidak diketahui orang. Kalau dosanya tidak diketahui orang, ya udah dia sendiri aja mengaku sama Tuhan. Begitu, ya. Tapi kalau dosanya diketahui, ya. Nah, dosanya diketahui kan dia bikin malu nama Tuhan. Selain bikin malu nama Tuhan, dia bikin malu nama jemaat gitu. Ya kan? Misalnya jemaat apa? Wah, ini jemaat Grape nih gitu loh. Wah, dia begini loh. Ah, ini kan bikin malu nama jemaat, bikin malu nama Tuhan, bikin malu nama jemaat. Maka itu orang yang bersalah, yang dosanya diketahui oleh banyak orang, dia bersalah kepada jemaat karena dia membuat malu nama jemaat. Selain membuat malu nama Tuhan, dia membuat malu nama jemaat. Itulah sebabnya kenapa dia harus minta maaf kepada jemaat begitu. Kalau dosa yang tidak diketahui siapa-siapa, dia sendiri saja, tidak ada problem. Itu yang seperti di 1 Yohanes gitu, ya, yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan dia sendiri, itu urusan dia lah itu, begitu. Oke, itu yang pertama ya. Nah, jadi konsep berjemaat ini yang harus benar, harus baik. Saya lihat konsep berjemaat sekarang ini makin kacau, terutama dengan dunia internet sekarang ini. Kalau orang tidak mau berjemaat, sekarang bergerejanya apa? Pakai nonton aja begitu. Beli 1 box besar kacang Garuda gitu, sambil makan kacang, kemudian enggak berjemaat lagi gitu. Kalau enggak berjemaat lagi, ini kekristenan akan pelan-pelan punah pada generasi ini. Jadi gini, kalau pada waktu abad 14 orang tidak berjemaat, ya gereja sudah punah pada waktu itu, abad itu. Generasi itu. Nah, jadi ketika kita kumpul berjemaat begini, nah inilah proses regenerasi di dalam jemaat terjadi gitu. Oke. Kemudian mengenai dosa menghujat Roh Kudus, ya tadi saya ada mencatat
dosa menghujat Roh Kudus, sebenarnya dosa menghujat Roh Kudus itu adalah tidak dilakukan oleh orang zaman sekarang ini. Begini, kalau baca Injil dengan teliti, ketika Tuhan Yesus mengusir setan, ada sejumlah orang, Farisi dan ahli Taurat segala macam, mereka menghujat dia. Mereka bilang bahwa Yesus ini ya memakai roh Beelzebul untuk mengusir iblis. Jadi Yesus itu ya dihujat, dikatakan dia kepala setannya gitu. Nah, maka itu Tuhan Yesus ngomong begini, sekarang kalian menghujat anak manusia masih ada ampunnya. Tetapi nanti kalau kalian menghujat Roh Kudus sudah tidak ada ampun lagi. Apa maksudnya? Jadi sekarang pada waktu itu orang-orang itu menghujat Yesus. Masih nggak apa-apa. Nanti Roh Kudus dia mati dan bangkit dan kembali ke surga. Roh Kudus datang meyakinkan mereka, ini orang-orang itu gitu. Meyakinkan orang-orang itu bahwa dia sungguh adalah Mesias. Kalau mereka menolak, mereka menghujat Roh Kudus itu sudah tidak ada ampun lagi. Begitu. Ya, itu sudah tidak ada ampun lagi. Jadi bukan hari ini ya orang kita beritakan Injil dia marah-marah, dia ngamuk-ngamuk, dia tempeleng kita, dia apa segala macam. Wah, kamu menghujat Roh Kudus. Enggak, tidak yang demikian ini gitu ya. Hari ini banyak orang membakar Alkitab dan mereka bukan menghujat Roh Kudus. Jadi orang yang menghujat Roh Kudus yang Tuhan maksudkan itu sebenarnya adalah mereka yang pada waktu itu sedang menghujat dia. Dan dibilang ini masih ada ampunnya. Tapi nanti ya waktu nanti kamu menghujat Roh Kudus tidak ada ampun lagi. Itu adalah orang itu. Nanti Roh Kudus datang meyakinkan mereka bahwa dia betul-betul Mesias dan mereka tetap tidak mau terima, maka tidak ada ampun lagi itu. Ya, jadi bukan hari ini. Hari ini gini. Hari ini orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, kita beritakan Injil, Roh Kudus mengetuk hati mereka. Kita berdoa supaya Roh Kudus mengetuk hati mereka. Kalau mereka sudah terima Tuhan Yesus, berarti Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati. Nah, kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati orang, kalau orang itu berbuat dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Roh Kudus sedih di dalam hatinya. Tapi tidak meninggalkannya. Sedih, mendukakan Roh Kudus. Nah, kenapa? Berarti kita lebih mengikuti daging daripada mengikuti kehendak Roh. Jadi mendukakan Roh Kudus. Ya, oke. Oke, Pak Suento, yang terakhir. Iya. Sebelum kita tutup, menurut Pak Suento, apa yang dimaksud dengan dosa yang mendatangkan maut? Itu kan tadi sudah, sebenarnya mungkin Bapak ikut di belakang. Dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang meninggalkan iman. Gitu. Oke. Ya, jadi dosa kalau di Ibrani pasal 10 ayat 29 ya, ini disebut dosa ini yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghinakan roh kasih karunia. Yaitu apa? Melepaskan kepercayaanmu. Gitu. Nah, inilah dosa yang ini masuk neraka ini. Ini dosa yang mendatangkan maut. Gitu. Nggak bisa selamat ya, itu ya? Hah? Sudah nggak bisa selamat lagi itu nggak ya? Bisa, ya. Karena dia menginjak-injak anak Allah. Jadi itu indikatornya ya? Betul. Oke. Jadi dia meninggalkan iman, berarti dia menghinakan roh kasih karunia katanya. Gitu ya. Menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Ini orang sudah dikuduskan loh. Ya. Tetapi dia menghinakan roh darah yang menguduskannya gitu. Jadi ini murtad ini dosa murtad. Bukan jatuh dalam dosa perbuatan. Nah, ini binasa gitu. Oke. Sudah 2 jam ya. Oh iya, terima kasih. Oh, Pak Suento, jadi Pak Dr. Sento, jadi kalau orang yang murtad itu mendukakan Roh Kudus ya Pak, mengingkari imannya kalau gitu. Kalau murtad itu mengingkari. Apa di sini dia bilang? Ya, menghinakan roh kasih karunia. Kalau mendukakan itu orang Kristen di dalamnya sudah ada Roh Kudus nih. Ya kita melakukan, kita berdosa, itu kita mendukakan
Roh Kudus. Oh, Itu iya, Pak. ya Roh Kudus, tetapi tidak sampai orang itu masuk neraka. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter Sento. Barangkali ada yang lain lagi dari Surabaya. Pak Luis dari Surabaya. Ada ingin bertanya? Pak. Ya. Saya Pak. Silakan. Balik lagi. Masih ada waktu sedikit ya. Iya, mau tanya aja yang tadi dari Pak Suhento katakan bahwa beliau tidak setuju juga yang Calvinisme itu, bahwa sekali sudah selamat akan diselamatkan, beliau nggak setuju. Terus kemudian yang satu apa Pak? Bapak juga nggak setuju tadi? Yang tiap buat dosa hilang keselamatan, itu nggak benar. Ya. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak yang benar yang mana? Yang benar adalah gini, kalau yang jatuh dalam dosa yang tidak mendatangkan maut di dalam 1 Yohanes, itu hanya akan membawa efek ya, dihukum ya, nanti tidak mendapat hadiah surgawi dan lain sebagainya, begitu ya, dipermalukan dan lain sebagainya, di hadapan jemaat dihukum. Nah, itu dosa yang tidak mendatangkan maut gitu ya, tidak membuat dia pergi ke neraka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosanya. Dosa itu tidak lagi dilihat oleh Allah Bapa, dosa itu adalah terhadap Tuhan Yesus. Nah, sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah menolak Tuhan Yesusnya, gitu. Ya, jadi yang menolak kalau menurut Tuhan Yesusnya, gitu. Jadi kalau menurut Bapak orang berbohong itu, jadi kalau orang berbohong itu bisa masuk surga gitu? Oh ya, bisa. Ya. Bisa. Memang begini. Nah, seperti yang saya jawab Pak Henry tadi, orang bilang apa? Orang kikir, pembohong, pembunuh, bisa masuk surga nggak? Nggak bisa. Jawabnya secara normatif begitu. Tetapi kan gini, yang bohong, yang mencuri, dan pembunuh segala macam, dosa kita itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Begitu. Oke, ya. Nangkep kan? Gimana Pak Edwin? Puas pertanyaannya Pak Edwin dari Netherlands? Ya, kan? Jadi kalau orang tanya secara umum ini, Pak, pembunuh bisa masuk surga nggak? Nggak bisa lah, gitu. Pembohong bisa masuk surga? Nggak bisa lah. Setitik dosa saja sudah nggak bisa masuk surga. Ya kan? Setuju Pak. Kalau itu saya setuju. Nah, ya setuju. Lalu orang tanya, dosa sedikit pun tidak bisa. Ya. Karena sedikit lalu apapun Bapak tetap surga, dosa. Lalu gimana cara Bapak masuk surga? Saya masuk surga karena Yesus sudah menanggung semua itu. Ya, tetapi tidak bisa begitu juga Pak. Jadi kalau jangan karena kita sudah mengatakan bahwa Yesus sudah semua menanggungnya, jadi kita bebas. Jangan lupa bahwa iblis juga berusaha untuk membuat kita enak, merasa selamat, tetapi ya. Nah, kita tidak bebas. Yesus sudah menanggung semua dosa saya. Sekarang saya harus hidup bagi Yesus. Ya. Nah, bagaimana saya hidup bagi Yesus? Kan saya mesti bikin senang Yesus begitu. Ya, melakukan kehendaknya gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau saya jatuh pun ya saya bersalah kepada Yesus. Di hadapan Allah Bapa saya tetap orang yang dosanya sudah ditanggung oleh Yesus gitu. Oke. Satu lagi terakhir Pak, satu lagi terakhir. Oke. Boleh. Ya, ada yang mengatakan bahwa ya, ada pendeta yang mengatakan dia sudah bolak-balik naik surga. Kira-kira itu termasuk bohong atau benar atau gimana, Pak? Itu sudah sangat jelas sesat. Sesat ya, Pak. Ya. Jadi bolak-balik naik ke surga. Apalagi turun naik neraka. Trip to hell. Ya. Oh itu sesat Pak ya? Yang bolak-balik ke surga. Iya, yang trip to hell. Setelah Alkitab selesai, penulisan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, pewahyuan berhenti. Jadi tidak ada lagi orang yang dapat wahyu dari Tuhan. Nggak ada lagi orang yang dapat wahyu, keluar dari gua mana dapat wahyu, atau tadi malam mimpi dapat wahyu. Nggak ada yang macam begitu lagi. Ya. Nah, Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Gitu. Ya, jadi semua, makanya tadi saya bilang dua kategori kesesatan keluar dari Alkitab. Ini keluar dari Alkitab gitu. Ya, ini ada dapat wahyu tambahan, ini keluar dari Alkitab gitu.
atau satunya salah menafsirkan Alkitab. Iya. Ya, betul. Terima kasih Pak Dr. Suhento Leo. Iya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, the last minute. Oh, ada lagi ini pertanyaan sebentar Pak dari teksnya. Kalau tidak bertobat, nah ini Pak ada pertanyaan teks tapi tidak mau bertanya nih. Sebentar saya bacakan saja ya Pak ya. Oh ya. Kalau tidak bertobat dari kebohongan dan tetap bohong sampai mati, masa Yesus tanggung dosa bohong saya? Penanya adalah Pak Jerry Laluyan. Begitu. Karena masalahnya tuh gini. Kita tidak tahu orang ini kok bisa bohong terus sampai mati gitu. Mengapa dia bisa bohong terus sampai mati? Ya. Makanya kita bilang begini, ya. Orang yang sungguh-sungguh bertobat percaya Tuhan Yesus, dia tahu bahwa Yesus sudah menanggung semua dosa. Jadi gini loh, dosa kita ditanggung itu bukan kita laporin tanggung gitu. Nah kalau yang lupa dilaporin bagaimana? Bukan begitu. Yesus menggantikan saya dihukum. Ya. Kalau namanya menggantikan saya dihukum itu berapa banyak dosa saya? Semuanya, gitu. Ya semuanya. Sekarang saya hidup bagi Dia. Nah, saat saya hidup bagi Dia inilah saya mau berusaha, saya mempunyai tanggung jawab ya untuk hidup bagi Yesus sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya supaya Dia senang. Karena Dia sudah begitu sayang sama saya, Dia mau menggantikan saya dihukum gitu loh. Lalu bisa jatuh nggak? Oh masih bisa. Nanti kalau saya jatuh, belum perlu dimarah saja, saya sudah merasa salah duluan gitu, ya kan? Oh, saya sudah tahu, saya sudah salah ini. Saya sudah sedih saya sendiri. Makanya begini, di dalam ini 1 Korintus, Paulus bilang ya, kalau orang yang sudah menguji dirinya sendiri, ya. Hukuman Tuhan tidak dijawab. Kenapa? Dia sudah menghukum dirinya sendiri gitu loh. Ya kan? Ya kalau kita berbuat salah, kita sudah menghukum diri kita sendiri. Tuhan sudah tidak menghukum kita. Kalau anak kita saja gitu, dia bikin pecah barang nih masih kecil nih. Kalau dia bikin pecah barang, dia senang-senang aja loncat sana sini, kita ambil rotan nembat dia gitu, betul nggak? Tapi kalau dia sudah pecahkan barang, mukanya sudah jelek begitu, dia sudah menangis, ya loh. Masih ditabokin nggak? Gitu. Dia sudah menghukum dirinya sendiri gitu loh. Ini yang sebenarnya Tuhan mau dari anak-anaknya itu adalah begitu. Ya, setiap kita jatuh dalam dosa, selama masih tinggal dalam daging masih bisa berbuat dosa. Tapi setiap kita jatuh dalam dosa, Tuhan mau apa? Kalau kita betul-betul sudah anaknya, kita tahu kita sudah bersalah kepada Dia, kita menghukum diri kita sendiri gitu. Sudah sangat salah. Kita bicara kepada Tuhan. Oke. Oke. Kedengaran? Sudah puas Pak Edwin? Ya, siapa? Dari Netherlands. Ya, sebelum tutup Pak, saya mengusulkan karena juga dengan diskusi seperti ini kan sangat baik gitu ya. Iya, artinya betul, kita Pak. bisa saling mendapat masukan, kita tukar pikiran. Bukan dengan maksud untuk membenarkan diri, tetapi dengan maksud supaya kita bisa memperluas wawasan kita, supaya ketika juga ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa menjawabnya kepada yang lain. Nah, saya usulkan Pak, kalau boleh saya usul, Pak Peter juga bisa nanti angkat topik-topik misalnya teologi kemakmuran. Kita diskusikan Pak, soal baptisan dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita diskusikan, supaya kita bisa menyatukan wawasan dan pandangan kita, sehingga kita menjadi satu tubuh, satu iman gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nanti topik-topik itu mungkin akan menyusul tentang teologi kemakmuran maupun yang lain-lain. Terima kasih. Ya, masih Pak Edwin dari Netherlands. Ada lagi Bapak Ibu, saudara sekalian, the last minute. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Silakan Pak Dr. Gunadi. Pak Peter. Dr. Suhento. Dr. Suhento. Mungkin dibahas coba 5 menit saja itu mengenai teologi kemakmuran bagaimana bertentangan dengan Alkitab nggak Pak? Teologi kemakmuran. Iya.
teologi kemakmuran ini adalah tipu muslihat iblis dan tipu muslihat orang-orang yang memanfaatkan Injil untuk dapat keuntungan. Ya. Itu kan jelas-jelas Alkitab berkata, ya, kalau kamu menjadi muridku, ya, kamu itu seperti domba di tengah-tengah serigala, gitu ya. Nah, dunia akan membenci kamu. Karena sebelum dunia membenci kamu, kata Tuhan Yesus, dia sudah benci saya duluan. Jadi, nah, cuman persoalannya sekarang ini adalah begini ya. Saya bilang gini, kekristenan tidak bisa murni ya, di masa yang damai begitu. Ya, itu kekristenan sudah mulai motivasinya jadi kacau gitu. Ya. Kalau di zaman penganiayaan, ya, wah, kalau percaya Tuhan Yesus jadi orang Kristen, ya, bayarannya itu adalah kepala kita. Itu nggak ada yang main-main. Ya, pasti itu serius. Ya. Pasti serius, karena harganya kepala kita gitu. Tapi sekarang kalau diserukan begini, percaya Yesus, katanya, kamu akan makin kaya, katanya. Kamu akan diberkati. Waduh. Ya. Nah ini orang jadi berbondong-bondong. Dan yang berbuat demikian ini sangat tahu. Dia sangat tahu. Sebenarnya saya juga pintar mau bikin begitu. Kalau mau nipu-nipu orang, gitu ya. Kenapa? Ya kan coba bayangkan. Kita suruh orang begini. Kalau kamu kasih, ya, wah, ada pengkhotbah besar dari luar negeri. Ya. Maurice Cerullo bilang di Surabaya, give it today and tomorrow it will return to you 1,000 times. Berikan hari ini dan besok akan dikembalikan kepada kamu 1.000 kali lipat. Wala-wala. Kalau mau dapat 1 M, ya kasih berapa? Kasih 1 juta, 1.000 kali lipat kan dapat 1 M. Wah, 1 M beli ruko belum ada isinya. Supaya bisa dapat 10 M kasih berapa? 10 juta aja kasih. Ya toh? Wah, kasih 10 juta. Tunggu-tunggu sebulan. Itu enggak datang 10 M-nya, 2 bulan enggak datang 10 M-nya. Mulai dia datang sama Pak Pendetanya, Pak kok katanya 1.000 kali lipat kok enggak datang-datang. Ya pendetanya enggak bodoh dong ya. Di sini loket penerimaan, bukan loket pembayaran. Iya kan? Boleh dibahas tuh nanti Pak Dr. Swento. Betul nggak? Di sini loket penerimaan, bukan loket pembayaran. Habis lah dia. Ya tuh, Oke lah kira-kira begitu. Ya itu kan tipu muslihat. Saya bilang tuh tipu muslihat itu. Oh iya. Oke. Saya satu lagi Pak Peter. Silakan Pak. Pak Sepanus ya. Silakan Pak Sepanus, masih ada waktu. Ini materi yang indah. Ya. Sekali selamat tetap selamat ya. Ya ada dosa yang mendatangkan ada dosa yang bisa mendatangkan keselamatan ya, ada ya. Mendatangkan maut ya, dan mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut ya kan. Nah, yang tidak mendatangkan maut ini menarik sekali. Saya takutnya yang imannya 50% para pendeta nanti pulang habis dengan ini kan bantu pijit enggak, Pak? Sekarang masalahnya kan begini. Saya kan bilang ini ya. Kerusakan kekristenan ini sebenarnya dari sistem berjemaatnya. Kalau sistem berjemaatnya benar gitu ya, ini nggak akan macam begitu punya. Gitu. Ya, jadi sistem berjemaat ya, sistem disiplin jemaat. Ya. Ini yang nggak jalan gitu. Ya. Nggak jalan. Kenapa sistem disiplin jemaat nggak jalan? Teologi sukses itu karena banyak mereka yang mau mendirikan gereja sebenarnya dia bukan karena mengasihi jemaatnya, mengasihi Tuhan, sehingga ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mau mendisiplinkan jemaatnya, Injilnya masih benar, doktrinnya masih benar. Enggak itu. Yang diincar itu dompetnya. Gitu. Ini yang merusak segala-galanya sebenarnya. Gitu. Ya kan? Karena yang diincar lain. Kalau saya sayang jemaat saya, gitu. Kita sayang gitu. Kita jangan dompetnya yang diincar gitu. Kita betul-betul mau dia lahir baru, mau dia selamat gitu. Ya, mau supaya dia ngerti kebenaran dengan benar, segala macam gitu. Begitu.
Makanya kita punya jemaat itu siapa-siapa sudah jemaat. Ada orang yang sudah datang kebaktian 3 tahun, tapi dia belum jemaat. Kami tahu dia belum jemaat. Kenapa? Karena dia belum pernah maju ke depan menyatakan mau jadi jemaat. Gitu. Walaupun dia sudah datang 3 tahun gitu. Kita tahu. Tapi kalau lihat gereja-gereja yang lain, mana dia tahu mana jemaatnya, mana bukan. Gitu. Dia nggak tahu itu. Jadi berjemaatnya sudah kacau. Kenapa bisa kacau? Motivasinya kacau gitu. Ya, motivasi kacau kenapa? Ya karena ini yang diincarnya beda. Gitu. Gitu. Oke, cukuplah ya. Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Dr. Suhentolio atas pencerahannya. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 11 malam waktu Indonesia bagian timur, Maluku dan Papua. Iya, betul. Di sana orang sudah mulai istirahat malam. Iya, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Barangkali pencerahan dari beliau sudah diresapi dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suhentolio atas pencerahannya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Gunadi. Ada yang mau disampaikan sepatah 2 kata? Cukup Pak Peter tutup aja dalam doa. Oke. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan keselamatan berita dan membahas tentang sekali selamat tetap selamat, tetapi kami telah mendapatkan pencerahannya sehingga kami dapat memilih mana yang benar dan mana yang keliru. Terima kasih buat semua yang telah hadir. Biarlah menjadi rema berkat bagi kami semua. Rema bagi pemberitaan dari Bapak Dr. Suhentolio dan juga menjadi berkat bagi kami semua. Sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kami semua. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Salam Maranatha, Pak Suhento. Salam untuk semua. Oke, Pak Gunadi, Pak Edwin, Pak Stefanus. Terima kasih, Pak Peter. Oke, Pak Hendri. Maranatha. Oke. Terima kasih Pak. Yuk, Pak Sarati. Yuk, Ibu Lina. Oke, Pak Hendra. Lalu